yang di masa dulu ini belum pernah digunakan, atau mungkin secara isyarat pernah ada, namun tidak sedetil apa yang dilakukan pada hari ini. Kita coba cermati misalnya, hari ini ada dua produk hukum di era kontemporer, ada yang bernama ijarah mausufah fi zimmah, ada lagi yang disebut dengan musyarakah mutanakisah. Nah, kedua produk hukum ini yang digulirkan oleh Dewan Syariah Nasional, ini sebagai salah satu produk untuk bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang sangat rumit di tengah-tengah masyarakat yang dihubungkan dengan dunia perbankan tentunya. Misalnya musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah ini adalah produk kerjasama, produk perkongsian istilahnya. Namun di sana mendapatkan penghasilan atau pendapatan itu bukan dalam bentuk bagi hasil, ya, sehingga ada yang disebut dengan nisbah begitu kan kalau dalam istilah akad musyarakah ini. Tapi musyarakah mutanakisah itu lebih kepada produk ijarah. Makanya sebagian para ulama menetapkan bahwa musyarakah mutanakisah itu adalah bukan masuk pada wilayah akad musyarakah atau akad syirkah, bukan. Tapi musyarakah mutanakisah itu lebih kepada produk hukum yang dikaitkan dengan akad ijarah. Begitu, ya. Ini musyarakah mutanakisah. Dan pendapatan dari musyarakah mutanakisah ini, pendapatannya itu berupa ujroh, ya, berupa ujroh. Dan yang kedua juga ketika terjadi transaksi jual beli di sana, ya. Jadi musyarakahnya itu ada jual beli di sana, maka penggunaan uang yang diberikan atau uang yang dihasilkan dari penjualan itu bebas digunakan. Sekarang saya kasih contoh begini, di dalam dunia perbankan kan ada yang begini, kalau di bank syariah itu, ketika mengajukan akad murabahah, maka akad murabahah ini adalah mengantisipasi terjadinya transaksi keuangan, transaksi uang maksudnya begitu. Nah, murabahah itu tentu saja yang ditransaksikan adalah barang, jual beli. Karena kalau bukan barang, maka nanti jatuhnya bisa kepada goror nantinya itu. Nah, banyak sekali kasus orang yang kemudian transaksi barang, tapi kemudian bank mempersilahkan membeli sendiri. Misalnya Anda mengajukan ke koperasi syariah pembelian kulkas misalnya. Nah, tapi kemudian kulkas itu bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk memilih kulkas yang mana yang dikehendaki. Maka nasabah memilih misalnya di salah satu toko yang kemudian diamanahi oleh bank untuk membeli sendiri dan diberikan uangnya. Yang pada akhirnya bank hanya menerima tanda bukti pembeliannya saja. Nah, tapi yang jadi persoalan yang menjadi diskusi yang menarik di sini adalah bagaimana itu terjadi ketika mulai diakadkan, gitu kan? Apakah akad dulu lalu kemudian dikeluarkan uangnya untuk pembelian? Ini juga terjebak dengan satu penjelasan yang dimana bank tidak memiliki barang karena barang bank juga belum membeli. Atau misalnya dibeli dulu barangnya, nasabah yang beli, nasabah nanti balik lagi ke bank, kemudian dibikin akad, itu juga bank akan kerepotan karena kekhawatiran ada wan prestasi di sana atau penyimpangan dari nasabah itu sendiri. Pada akhirnya muncullah yang disebut dengan akad musyarakah mutanakisah. Salah satu produk musyarakah mutanakisah itu adalah pihak bank ini membeli aset yang dimiliki oleh nasabah. Misalnya nasabah memiliki motor, maka bank membeli aset motor itu, baik separuhnya atau keseluruhannya. Dan biasanya yang dibeli oleh bank itu hanya separuhnya saja. Misalnya motor ini harganya dihargai dalam bentuk
second itu misalnya sekitar 15 juta. Maka Bang beli 15 juta. Gitu. Sedangkan harga cash motor ini kalau di total itu bisa mencapai sekitar 25 juta karena mungkin motornya lebih ya cukup mahal begitu. Nah, berarti secara saham Bang memiliki 15 juta dan nasabah memiliki 10 juta karena harganya kan 25. Nah, sehingga bank ini akan memberikan uang 15 juta dan uang akan bebas digunakan oleh nasabah karena kan transaksinya jual beli. Hanya jual beli separuh begitu. Nah, lalu kemudian bank menyewakan barang itu, menyewakan motor itu yang harganya 25 juta itu yang harganya 15 juta oleh bank disewakan. Lalu kemudian ada pihak ketiga yang menyewa motor itu, baik pihak ketiga itu nasabah itu sendiri ataupun orang lain. Dari pendapatan sewa nanti dibagi dua, ada yang jatahnya untuk bank dan nanti juga ada jatahnya untuk pemilik motor, untuk nasabah. Nah, yang pemilik motor, yang jatah untuk bank ini menjadi pendapatan bank, namanya ujroh atau pendapatan dari jasa penyewaan motor. Kemudian yang pendapatan khusus untuk nasabah itu tetap ditarik lagi oleh bank menjadi setoran, dianggap setoran pokok yang 15 juta itu. Pada akhirnya menjadi tanakus, menjadi berkurang kepemilikan bank. Jadi asetnya berkurang. Jadi asalnya yang 15 juta karena setiap bulan itu diangsur, pokoknya dikembalikan lagi oleh nasabah. Pada akhirnya nanti motor itu akan kembali milik nasabah dan nasabah juga keperluannya sudah selesai. Nah, ini kan akad kontemporer sebetulnya. Ada lagi ijarah mausufah bidzimah. Kalau ijarah mausufah bidzimah itu kalau misalnya kita hubungkan dengan akad transaksi KPR, jual beli rumah, maka ijarah mausufah bidzimah itu adalah menyewa dengan barang yang belum ada. Jadi misalnya bank statusnya menyewakan rumah kepada nasabah dan rumah itu belum bangun, begitu, belum ada rumahnya, tapi akan dibangun ketika misalnya sejak 6 bulan berikutnya, ya kayak KPR lah. Jadi artinya nasabah sudah mulai mengangsur, sudah mulai membayar ujroh sewa dari sejak awal bersamaan dengan nilai pokok, begitu. Nah, atau misalnya dihubungkan dengan akad travel umroh juga memakai akad ijarah mausufah bidzimah. Nah, teman-teman, sebelum Ustaz lanjutkan, silakan. Barangkali ada yang mau komentar dulu terkait dengan dua akad ini, yang nanti pada akhirnya Ustaz ingin pada sejarah pemikiran ekonomi syariah kontemporer ini mengungkap beberapa akad kontemporer yang terjadi di era kekinian dihubungkan dengan pemikiran-pemikiran dulu atau zaman dulu yang menginspirasi sampai terbentuknya sebuah akad kontemporer. Begitu. Silakan teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan, silakan. Boleh bertanya, Tad? Oke, silakan. Ini, Tad, dalam ini, Tad, musyarakah mutanakisah. Ya, oke. Gini, Tad, ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apakah menjadi syarat bahwa bank melakukan musyarakah bersama dengan nasabah yang tadi saya sebutkan, misalkan motor, apakah disyaratkan bahwa motor tersebut disewakan kepada nasabah itu atau kepada yang lainnya? Itu yang pertama, Tad. Yang kedua, di situ kan ada banyak akad, Tad. Kalau menurut saya ada 3 akad ya. Pertama, musyarakah. Yang kedua, sewa. Yang ketiga berarti akad jual beli ya tadi. Apakah dalam hal ini tergabungnya dalam satu akad utama tergabungnya 2 akad, apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat? Terus yang ketiga, dalam akad tersebut apabila barang yang dimusyarakahkan, misalkan yang motor tadi,
Apabila ada terjadi kerusakan, maka siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah berdua-duanya, si bank dengan si nasabah karena akadnya musyarakah, karena saling ini ya musyarakah, atau si nasabah tersebut? Mungkin itu yang mungkin saya dipertanyakan. Oke, begini. Pertama, ketika muncul akad musyarakah mutara kisah di perbankan, tergantung pada program yang ditawarkan oleh bank. Kalau kemudian bank menawarkan satu program yang harus menggunakan musyarakah mutara kisah, maka itu akan digunakan. Tapi kalau tidak ada programnya dan tidak menggunakan akad, maka akad ini tidak akan digunakan. Ya. Yang kedua, apakah ini masuk pada multi akad atau masuk pada hybrid kontrak yang konon ini menjadi sebuah sorotan bahwa ini adalah bagian yang diharamkan dalam Islam. Nah, sebetulnya begini, kaitan dengan multi akad, kayaknya memang kita harus sedikit melakukan penelitian, ya, melakukan penelitian terkait dengan hadis yang dibawakan atau disampaikan dalam beberapa riwayat terkait dengan masalah multi akad. Misalnya bayatain fi bayatin gitu kan, atau sabqatain fi sabqatin gitu kan, atau misalnya al-bai wassalab gitu kan, jual beli dengan apa namanya, dengan pinjam meminjam begitu. Nah, multi akad itu kalau dalam bentuk penelitian, kalau misalnya kita kaji di takhrij hadisnya, maka sebetulnya ada upaya mengeneralisasi yang semua terkait dengan multi akad bahwa itu adalah haram hukumnya. Ya, maka sebetulnya lagi-lagi Bapak ingin memberikan penegasan ketika menentukan satu hukum dengan basic penjelasan atau metodologi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kalau kemudian orang tidak pernah ngeh dengan hadis dhaif dipakai sebagai dasar multi akad, maka nanti kesimpulannya ya akan sesuai dengan apa yang disampaikan hadis dhaif itu. Gitu. Aku misalnya hadis ini dipandang sahih, itu pun juga sama akan menilai berbeda kesimpulannya. Kalau kita coba bikin sebuah riset ya, penelitian, dan ini juga sebetulnya Bapak sedang melakukan penelitian sampai hari ini terkait dengan hybrid kontrak, karena tentang multi akad ini dalam literatur itu hanya 2 kitab yang menyampaikan. Jadi ada Al-Uqudul Murakkabah, ada lagi kitab karangan Haji Ahmad terkait dengan judulnya itu kurang lebihnya samalah, tentang Al-Uqudul Mu'aqabah. Jadi tentang multi akad. Ada 2 kitabnya tipis itu. Nah, kalau kita coba bedah itu, ternyata ada dua kesimpulan. Pertama, ada orang yang memahami bahwa hadis itu benar adanya, yang penting satu sama lain saling menguatkan, selesai. Kalau Albani kan kayak begitu modelnya. Albani itu yang penting satu sama lain ada dalilnya, sama mirip, kuat begitu. Nah, sehingga kalau sudah seperti itu, maka muncullah mengeneralisasi, menganggap bahwa semua jenis multi akad haram hukum. Gitu. Coba kalau kita lihat, Rasulullah menggadaikan baju besi yang kemarin kita diskusikan terkait dengan menggadaikan baju besi, itu kan akadnya itu akad pinjaman, ya, dan gadaian itu adalah hampir mirip dengan wadiah, simpanan. Itu kan multi akad, 2 akad begitu, yang meminjam, yang menyimpan barang gadaian. Keduanya memiliki akad yang berbeda. Nah, kalau kemudian digeneralisasi, maka perilaku Rasulullah bisa jatuh kepada perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang beliau sampaikan. Begitu. Makanya ini perlu sekali upaya kita membedah terkait dengan multi akad ini. Dari sisi misalnya metodologi pengambilan keputusan hukum. Kalau misalnya hadis dhaif dijadikan dasar, maka akan berbeda kesimpulannya kalau orang memakai hadis sahih saja. Nah, belum tuntas memang Bapak penelitian ini, tapi sedikitnya ada sebuah kesimpulan yang paling mendasar bahwa ternyata yang disorot oleh Rasulullah itu adalah ketika jual beli disatukan dengan pinjaman. Jadi jual beli dipersyaratkan. Misalnya Anda misalnya
boleh beli rumah saya, harganya 100 juta, tapi, nah, kata si penjual, saya pinjam 50 juta. Jadi Anda boleh membeli rumah ini 100 juta tunai, dan si penjual juga akan ridho walaupun harganya tinggi rumah itu. Tapi si penjual memberikan syarat, boleh, tapi saya pinjam 50 juta. Jadi mungkin si penjual sudah susah mencari pembeli, dan pembeli juga kebetulan dia tidak mau membeli harga dengan 150 juta. Makanya yang si penjual ini memberikan syarat, boleh kamu beli rumah ini 100 juta, silakan, tapi saya pinjam 50 juta. Jadi nanti uang yang diterima oleh si pembeli itu 150 juta. Yang 100-nya adalah harga pendapatan dari jual beli atau pembelian rumah, yang 50 jutanya adalah pinjaman. Kan ini yang disoroti oleh Rasulullah. Ketika jual beli sudah tidak independen, jual beli sudah dianggap tidak tidak lagi menjadi bebas. Nah, atau misalnya Anda pinjam gerobak, ya, Anda beli gerobak seharga taruhlah misalnya 1 juta, tapi sebetulnya Anda tidak mau beli gerobak, sebetulnya Anda nggak mau, karena yang Anda butuhkan gerobak ini hanya untuk mengangkut beberapa barang, dan itu pun juga tidak akan lama. Hanya panen saja, dan panennya setahun sekali. Jadi Anda tidak butuh gerobak setiap hari. Jadi 1 kali panen Anda butuh gerobak, dan ternyata yang punya gerobak tidak mau memberikan pinjaman. Beli saja. Silakan dibeli. Makanya nanti yang punya gerobak ini menjual kepada si petani yang akan panen buah misalnya, namun dengan harga dengan harga yang diatur oleh si penjual. Misalnya gerobak ini dijual 100.000, boleh, silakan 100.000 saya jual, dengan syarat nanti setelah panen harus jual lagi kepada dia dengan harga 80.000. Jadi pada akhirnya yang beli itu dia terikat, gitu. Jadi tidak independen. Karena kalau pinjaman tidak independen, dalam arti ada syarat, berarti kan jatuhnya pada riba. Nah, inilah yang disoroti oleh Rasulullah ketika terjadi 2 kesepakatan atau 2 transaksi dalam 1 kesepakatan atau 1 transaksi. Makanya ketika terjadi multi akad, itu dibenarkan, tidak ada masalah. Karena kan muamalah itu, asal muamalah al-ibaha, asal pada muamalah itu boleh, silakan, tidak ada masalah. Yang penting nanti ketika ada batasan-batasan dari Rasulullah tidak boleh, itu yang kita hindari. Nah, pertanyaannya, hadis-hadis tentang multi akad itu sahih atau tidak? Yang kedua, Anda meyakini tidak kalau hadis sahih itu satu-satunya hadis yang bisa dipakai? Atau mungkin Anda menyimpulkan bahwa hadis dhaif juga sah untuk dipakai? Nah, ini jelas nanti akan berdampak pada natijah yang berbeda. Gitu. Ya, yang terakhir terkait dengan kerusakan. Ketika terjadi kerusakan, ini yang kemudian salah satu sisi kelemahan musyarakah mutanaqisah dan ijarah mausufah fi zimmah. Ketika terjadi kerusakan, maka karena memang di Indonesia semua hukum itu juga harus bermuara pada hukum positif tentunya, maka hal ini ada yang berseberangan dengan syarat dan ketentuan pada kepemilikan, hak kepemilikan. Dalam aturan negara, hak kepemilikan itu adalah yang sesuai dengan namanya. Jadi kalau motor itu namanya misalnya namanya Pak Ahmad, maka walaupun dimiliki oleh BMT, tetap saja secara hukum itu dimiliki oleh Pak Ahmad. Dan itu hanya bisa dikunci oleh kwitansi pembelian. Nah, artinya di sini, ketika musyarakah mutanaqisah, bank membeli kepada nasabah motor, gitu kan, motor dengan harga 25 juta, tapi diberi 10 juta oleh bank, maka otomatis motor itu milik bersama, milik berdua. Nah, tapi secara de facto, motor itu memiliki satu nama, pemiliknya yaitu adalah nasabah waktu itu. Hanya kebetulan BPKB-nya saja yang kemudian disimpan di bank. Nah, ketika terjadi kerusakan, biasanya ini yang jadi masalahnya yang belum selesai. Biasanya bank lebih lebih membebankan kepada penyewa. Padahal sebetulnya dalam aturan-aturan Islam,
ketika seseorang menyewa, maka kerusakan itu sebetulnya tanggung jawab pemilik sebetulnya. Dan inilah yang harus diselesaikan sebetulnya. Yang harus dipoles lagi bagaimana supaya upaya mengharmonisasi hukum-hukum positif dengan hukum syariah atau yang berlaku di perbankan syariah pada hari ini. Begitu. Oh, boleh ini lagi, Seth. Yang saya silakan. paham, Ya, boleh. Saya paham ketika saya membaca tentang musyarakah mutanasib kisah bahwa syarat dalam akad tersebut bahwa bank tidak akan melakukan musyarakah mutanasib kisah kalau jadi syaratnya itu si nasabah sendiri yang harus menyewanya. Sama kalau terjadi kerusakan, maka si nasabah sendiri yang harus bertanggung jawab. Jadi tadi yang menyewanya itu harus si nasabah tersebut. Nah, jadi pertanyaan lagi, kalau begitu atuh akad musyarakahnya jadi hilang, akad kebersamaannya jadi hilang. Maksudnya jadi hilangnya gini, ketika terjadi kerusakan, si nasabah harus melakukan perbaikan. Kan kalau musyarakah harus secara bersama-sama. Jadi begitu, Set. Oke. Kaitan dengan kerjasama antara nasabah dengan pihak bank, tentu saja itu tidak ada hubungan dengan penyewaan. Jadi penyewaan ini bukan kemudian menjadi bagian atau satu klausul dalam akad musyarakah. Jadi berbeda. Jadi ketika melakukan musyarakah, maka musyarakahnya itu adalah terkait dengan akad kepemilikan secara bersamaan. Baik kemudian didasari oleh pinjaman, oleh pinjam meminjam. Yang perlu kita ketahui bahwa di sana itu adalah akad kerjasama hak kepemilikan. Sudah sampai situ. Nah kemudian nasabah dengan bank itu sepakat untuk menyewakan. Pada siapa? Ya pada siapa saja. Gitu, pada siapa saja sebetulnya. Kalau dalam fikih muamalah tidak terkait dengan siapa. Gitu. Nah, ketika kemudian nasabah menetapkan bahwa bank menetapkan bahwa nasabah yang harus menyewa, maka itu juga kembali kepada kesepakatan berdua. Karena pada intinya ketika bank memiliki saham motor, bank tidak memerlukan motor. Makanya bank ini yang diperlukan adalah penghasilannya, pendapatannya. Maka bank harus berpikir komersil. Bagaimana caranya? Cara berpikir komersil itu adalah dengan menyewakan. Nah, sebetulnya dalam hukum fikih muamalah ya tidak masalah disewakannya oleh siapa atau disewanya sama siapa. Mau sama nasabah sendiri silakan, mau sama orang pihak ketiga juga tidak ada masalah. Nah, di sini disewanya oleh nasabah. Jadi diikat oleh bank supaya apa? Supaya karena sudah sama-sama tahu motor ini masih dibutuhkan oleh nasabah. Gitu. Bank kan bertanya dulu, ini kira-kira nasabah perlu nggak dengan motor ini? Perlu, ya sudah, berarti silakan disewa. Kalau ternyata tidak diperlukan, ya silakan sewa kepada pihak ketiga. Nah, kebetulan saja dalam hal ini posisi nasabah ini diharuskan untuk menyewa dan ini tidak akan merusak atau mengganggu pada akad musyarakah. Makanya sekarang tema diskusinya sebetulnya ya, Anda boleh kita coba mengerucut dulu pada musyarakah mutanakisah ya. Anda boleh mencari dulu model akad musyarakah mutanakisah ini di era kontemporer dan coba Anda hubungkan dengan pemikirannya. Jadi kira-kira norma pemikirannya ini ketemunya di mana gitu. Sampai kemudian ada ulama yang kemudian menetapkan adanya hukum musyarakah mutanakisah. Ya. Oke, ini semakin menarik sebetulnya. Jadi hari ini kita coba bedah dulu. Anda silakan bedah masing-masing terkait dengan norma-norma musyarakah mutanakisah dari mulai nas
ya sampai dengan konun gitu. Anda bedah itu, lalu kemudian Anda cari kira-kira di mana letak terjadinya atau pemikiran terjadinya akan musyarakah mutanakisah ini. Oke, teman-teman. Hari ini silakan Anda coba bedah terkait dengan musyarakah mutanakisah yang Bapak sampaikan ya. Nah, kira-kira nanti titik pemikirannya sebelah mana. Anda boleh mengkritisi bebas. Anda kan seorang mahasiswa. Anda boleh setuju dan boleh tidak setuju. Atau ketika Anda tidak setuju, Anda tawarkan solusi ya. Jadi kita biasakan kalau Anda tidak setuju dengan sebuah produk, Anda harus memberikan tawaran solusinya, begitu ya. Bahwa masyarakat mutanakisah ini dibenarkan dalam syariat. Begitu juga dengan ijarah muntahiyah bi tamlik berdasarkan pada janji dari bank kepada mitra nasabahnya. Betul. Jadi para ulama kontemporer menyetujui bahwa akad tersebut sah. Tuh. Oke. Nah, tapi gini, yang menjadi objek kajian kita bahwa data ulama tersebut kan sebagai powernya, sebagai penguatnya saja. Yang dibutuhkan hari ini sebetulnya adalah bagaimana kita bisa membedah pemikirannya. Pemikiran musyarakah mutanakisah ini bisa sampai kemudian muncul di era kontemporer. Apa yang menjadi atau apa yang melatar belakangnya begitu. Nah, makanya teman-teman begini. Hari ini ya, Anda coba bikin simulasi atau sampel terkait dengan musyarakah mutanakisah, apakah diperbankan ataupun dibuat sendirilah modelnya, sampelnya itu. Lalu kemudian dihubungkan dengan standar keilmuan produk hukum ekonomi syariah. Gitu ya. Nah, coba Anda bikin ini, kira-kira nanti ketika Anda membedah tentang musyarakah mutanakisah, muncul tidak pemikiran-pemikiran para ulama dulu tentang adanya akad kerjasama yang berunsur ijarah ini begitu. Karena bagaimanapun juga begini, banyak yang terjebak kalau musyarakah mutanakisah itu masuk pada bab syirkah. Bab syirkah itu kan bab musyarakah, bab mudharabah begitu. Ternyata musyarakah mutanakisah itu tidak bisa masuk kepada bab syirkah dalam arti bahwa pendapatan yang dihasilkan dari syirkah itu adalah bagi hasil. Sedangkan di sini ya konsepnya itu adalah berunsur ijarah begitu. Nah, kalau bisa Anda bikin sekilar resumenya saja tentang pemikiran tentang musyarakah mutanakisah dihubungkan dengan pemikiran ekonomi syariah. Sekarang atau ini atau minggu depan waktunya sudah dirasa. Sekarang nggak cukup waktunya ya, karena sebentar lagi Anda kuliah ya. Ya, Oke, nggak apa-apa. Ini minggu depan saja. Nanti minggu depan, ini sebentar lagi UTS ya. Bapak ingin nanti minggu depan pakai Google Meet, tapi semua bisa nampak hadir ya. Jadi nanti videonya dibuka saja. Sekaligus nanti ini khawatirnya ini pertemuan terakhir nih besok itu ya. Karena ini udah beberapa kali pertemuan. Oke, silakan Anda bedah dulu musyarakah mutanakisah ya untuk nanti disajikan dan disarikan di hari Senin depan. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai ketemu nanti jam 10:30 ya. Dan jangan lupa absennya Rifki di-share atau dikirim ke Bapak ya, ke WA Bapak yang hadir hari ini. Terima kasih pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.